Saya mau kembali bahwa mencintai bangsa itu adalah kodrat manusia, ya, kodrat manusia. Dan sekali lagi, orang yang membenci bangsanya, ya, menyesal menjadi orang Bugis misalnya, menyesal menjadi orang Makassar, menyesal menjadi orang Indonesia, itu tidak alami dan mungkin sudah tidak normal, menyalahi kodrat. Bagaimana seharusnya pendidikan kita itu bisa membangun atau jiwa nasionalisme setiap peserta didiknya itu sendiri, agar pendidikan itu bukan malah mau menghabisi karakter bangsanya sendiri atau bahkan mau menghilangkan karakter bangsanya sendiri, terlebih tidak mencintai negaranya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada roh junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senang sekali bertemu kembali bersama saya Wahyudi Sahari selaku host dalam kesempatan kita hari ini, acara kita hari ini dengan tema pendidikan karakter dalam membangun jiwa nasionalisme. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, Gurta Profesor Dr. Kiai Haji Muammar Bakri LC.MA selaku Sekretaris Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga adalah Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Tanpa berpanjang waktu lagi, saya perkenalkan kembali narasumber kita. Anda yang telah hadir bersama kita, Gurta Profesor Dr. Kiai Haji Muammar Bakri LC.MA, yang nantinya akan membahas, memberikan pencerahan dan materinya kepada kita semuanya tentang bagaimana sebenarnya pendidikan karakter dalam membangun jiwa nasionalisme dari semua kita yang mendengarkan. Assalamualaikum Pak Kiai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, dan semoga selalu baik dan sehat. Kita doakan selalu. Itu Pak Kiai, tanpa membuang waktu lagi kami persilahkan dengan hormat. Tema kita hari ini adalah mengenai membangun jiwa nasionalisme melalui pendidikan karakter itu sendiri. Silakan. Baik, makasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala rasulillah jemaah inobat. Tema ini tentu sangat menarik karena menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nasionalisme itu yang biasa disebut dengan syu'uban kalau dalam bahasa Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita ini kodratinya secara natural, secara alami, kita lahir berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Dengan demikian maka sesungguhnya kita ini manusia yang memiliki bangsa, yang memiliki suku. Jadi sangat alami apabila seseorang itu mencintai bangsanya, merindukan bangsanya, daerahnya. Bahkan manusia itu tidak normal. Tidak normal. Mungkin stres. Kalau ada yang membenci bangsanya, ada yang membenci sukunya, dikategorikan stres. Ya, stres dan tidak normal. Ya, jadi terlepas dari nilai-nilai agama, maka nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam dirinya itu menyalahi kodratnya sebagai manusia. Mungkin dia cocoknya menjadi binatang gitu, karena binatang tidak terikat
dalam satu suku. Sedangkan binatang saja kan ada kucing Persia, ada kucing, ada kategorinya. Ya ada kategorinya masing-masing. Nah kita manusia ini sudah jelas kita lahir sebagai misalnya orang Indonesia, sebagai orang Arab. Ya, orang Arab pun bermacam-macam. Arab ada Arab Saudi, ada Arab Maroko, ya ada Arab macam-macam, ada Arab Tunis. Ya apalagi Maroko kan yang baru masuk final kan. Ya, orang sekarang banyak yang orang Maroko itu sekarang berbangga gitu. Berbangga Dengan bolanya, saya ini orang Maroko gitu, Arab Maroko. Bahkan kita ini mungkin ada sentimen kearabannya, ya karena mungkin ada semangat yang mengikat kita dengan ukhuwah Islamnya misalnya. Ya kadang-kadang kita ini bukan orang Maroko tapi ya mungkin banyak orang Indonesia yang mayoritas Muslim, mungkin banyak yang mendukung Maroko. Karena kecintaan, kesamaan tadi. Iya, kecintaan. Artinya saya mau kembali bahwa mencintai bangsa itu adalah kodrat manusia. Ya, kodrat manusia. Dan sekali lagi orang yang membenci bangsanya, ya menyesal menjadi orang Bugis misalnya, menyesal menjadi orang Makassar, menyesal menjadi orang Indonesia, itu tidak alami dan mungkin sudah tidak normal. Menyalahi kodrat. Jadi harusnya kita ini berbangga menjadi orang Indonesia, berbangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, karena kalau kita membenci itu berarti kita membenci pemberian Tuhan. Ya ini kan kita menjadi orang Indonesia, kita menjadi orang Bugis, kita menjadi orang Jawa, bukan kita yang minta, ya kan? Pemberian dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Ya pernah tak kita meminta, ya Allah kalau saya lahir dari suku Bugis, ya jangan saya jadi orang Bugis misalnya, kan tidak. Iya, artinya ini selain itu karena kita sebagai manusia secara alami kita memang terlahir sebagai anak suku, anak bangsa. Ya terlepas dari itu adalah satu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu kemudian mengenai jiwa nasionalisme ini, dalam menumbuhkan jiwa nasionalis tadi, seperti yang dikatakan tadi bahwasanya cipta tanah air itu dan segala macamnya itu adalah kodratnya kita, naturalnya kita, alaminya kita yang tidak kita bisa pilih dan kita tidak bisa tawar. Kondisinya seperti itu. Nah dalam membangun atau kecintaan kita terhadap yang natural tadi itu seperti apa? Ya, cinta tanah air kalau dalam versi agama Islam itu mendapatkan tempat yang luar biasa. Karena selain tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, ada ruang ayat yang menjelaskan khusus tentang itu, juga menjadi satu doktrin, ya bahwa hubbul watan minal iman. Ya, itu doktrin yang sudah diajarkan oleh ulama kita, terlepas dari kontroversi tentang apakah itu riwayat masuk dalam klasifikasi hadis atau athar atau mungkin hanya pandangan ulama, tapi substansi dari doktrin itu tidak ada yang menyalahi agama. Tidak ada yang menyalahi agama. Bahkan Nabi sendiri mengajarkan kita bagaimana cintanya Nabi kepada Mekah. Ya, terlepas dari Mekah itu tanah haram, tapi hal yang menjadi manusiawi, kenapa Nabi menangis ketika Nabi menangis ketika meninggalkan Mekah. Bahkan bukan hanya Nabi yang menangis, Mekah pun menangis karena ditinggalkan oleh Nabi. Ketika beliau terusir dari Mekah. Ya, dia harus meninggalkan tanah airnya, tanah kelahirannya. Lalu Nabi menangis, sedih meninggalkan kampung halaman. Itu karena alami kesedihan itu. Kita saja misalnya ketika, ya kalau dulu kan sulit biasanya traveling itu. Kadang kita tinggalkan kampung, entah kapan kembalinya gitu. Ya, kadang-kadang kita bersedih, ya meninggalkan
kampung, meninggalkan kampung halaman kita, meninggalkan keluarga yang banyak di daerah kita. Lalu ya secara alami itu menjadi tabiat. Nah, kalau ada misalnya orang yang meninggalkan kampung halamannya lalu tidak bersedih, atau kampung halamannya, bangsanya diusik lalu ia tidak terusik, nah ini sekali lagi tidak normal. Tidak normal. Dan kemungkinan sakit. Ya. Orang yang tidak terganggu bangsanya terusik adalah orang yang tidak normal gitu. Dan sakit. Ya, karakter kebangsaannya itu, cinta tanah airnya, cinta bangsanya itu bermasalah. Nah, karakter ini yang rusak. Gitu. Selain perwujudan ketika ada orang yang mengganggu bangsanya, dikategorikan juga tadi orang yang sakit dan tidak normal gitu ya. Perwujudan apa lagi selain dari itu, karena ini kondisinya ketika ada orang yang mengganggu negaranya gitu, tapi perwujudan lain yang bisa membangun jiwa nasionalisme kita itu seperti apa lagi gitu. Ya, dan selain itu kebanggaan. Ya, seharusnya kita ini sebagai orang yang ditakdirkan misalnya sebagai orang Indonesia, ketika kita sudah menjadi orang Indonesia, maka yang kita bangun berikutnya adalah bangga sebagai orang Indonesia dengan memperlihatkan jati diri orang Indonesia. Jadi misalnya akhlaknya orang Indonesia seperti ini, budayanya orang Indonesia seperti ini. Dalam Indonesia itu kan banyak budaya-budaya sesuai dengan daerah-daerahnya masing-masing. Nah, misalnya Pak Hedin sebagai orang Bugis, Makassar, Jawa. Saya Melayu. Oh, Melayu. Oh, ini kok jauh sekali terdampar ke dan aslinya orang Medan kayak. Oh gitu. Jadi Melayu sama Batak campuran. Oh gitu ya. Saya kira orang Bugis. Bukan. Ya. Nah, ini menarik ini. Iya. Artinya begini. Ada mungkin nilai-nilai baik yang tumbuh di budaya Melayu. Begitu juga ada nilai-nilai baik yang tumbuh di Bugis, Makassar, yang mungkin berbeda secara spesifik, gitu. Taruhlah misalnya akhlak orang Bugis, Makassar itu ketika melewati orang yang ada di depannya, apakah itu orang yang lebih tua atau orang yang dihormati, itu tradisinya tabe-tabe kan? Ya, tabe-tabe. Nah, tabe ini ya mungkin hanya ada di komunitas budaya Bugis Makassar misalnya dengan kata-kata tabe, sekalipun mungkin budaya lain itu membungkuk badannya tanpa mengucapkan tabe atau mengucapkan dengan kata-kata lain, tapi tradisi yang berkembang di masyarakat Bugis Makassar seperti itu. Nah, karena ini karakter baik, seharusnya kita bangga, jangan justru dihilangkan. Budaya sendiri pasti jangan justru itu dihilangkan dan misalnya macam-macam alasannya itu karena tidak ada dalam perintah Nabi, tidak ada apa, jadi dianggap bahwa itu bukan akhlak Islam. Padahal sesungguhnya itulah nilai akhlak yang sesungguhnya. Jadi nilai baik yang tumbuh di masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama itu diakomodir dalam Islam. Nah, ini harus kita sebagai bangsa itu harus memiliki kebanggaan ya karena hadirnya nilai-nilai itu. Kebanggaan terhadap budaya harus ditanamkan dalam menanamkan jiwa nasionalisme itu. Terakhir ini bagaimana seharusnya pendidikan kita itu bisa membangun atau jiwa nasionalisme setiap peserta didiknya itu sendiri, agar pendidikan itu bukan malah mau menghabisi karakter bangsanya sendiri atau bahkan mau menghilangkan karakter bangsanya sendiri, terlebih tidak mencintai negaranya sendiri. Nah, saya kira yang paling penting adalah ya karena ini masalah yang pertama tadi sesuatu yang tabii, sesuatu yang natural, alami, seharusnya juga kita doktrin generasi kita ini secara alami juga. Jadi selain pengajaran pendidikan kurikulum dalam bentuk teori, ya itu juga saya kira untuk penguatan. Tapi yang paling utama adalah
bagaimana secara alami cinta bangsa, cinta tanah air itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Taruhlah misalnya lebih efektif orang tua yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, cinta kepada tanah airnya, ya, dengan memperlihatkan contoh, ya, dibanding kalau hanya mendoktrin terus dalam bentuk kurikulum. Ya, kalau misalnya ada orang tua yang misalnya sebagai bentuk penghormatannya kepada negara, lalu setiap 17 Agustus misalnya orang tua itu memperlihatkan bagaimana menaikkan bendera, pasang bendera, lalu kemudian bendera itu dihormati. Ya, itu kan menjadi bagian dari cinta tanah air. Nah, kalau pemandangan-pemandangan itu dipertontonkan kepada generasi, maka generasi itu tanpa diajar melihat contoh-contoh itu, ya pasti ikut secara alami. Ya. Pendidikan karakter melalui contoh. Ya. Kira itu. Saya kira demikian, Kiai. Ya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Kiai yang telah hadir bersama kita, memberikan pencerahan dan materi yang sangat luar biasa tentunya bagi kita semuanya. Ada beberapa hal yang saya dapat tarik, bahwa pendidikan karakter bukan hanya terbatas terhadap teori-teori belaka, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana contoh-contoh suri tauladan yang harus disampaikan kepada generasi muda kita dalam membangun jiwa bangsa, jiwa nasionalismenya kita. Kemudian jiwa nasionalisme atau nasionalis itu adalah natural. Seperti yang dikatakan Pak Kiai tadi, ini adalah alami pemberian Tuhan yang tentunya ketika kita membantah itu, kita dikategorikan sebagai orang yang sehat, orang yang kurang sehat atau tidak sehat, bahkan dikategorikan sebagai orang yang gila. Demikian Pak Kiai, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya dan kesempatannya. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah mendengarkan materi kita hari ini dengan tema tadi, pendidikan karakter dalam membangun jiwa nasionalisme. Saya pamit undur diri, saya Wahyudi Sahri selaku host dalam acara ini, mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada narasumber dan seluruh peserta pemirsa yang bersedia menonton acara kali ini. Saya akhiri, nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.